melakukan tugas dalam kelompok itu sudah bertanggung jawab atau belum, sudah adil pembagiannya, tanggung jawabnya sudah kayaknya belum. Oke, jadi di sini kita akan belajar gimana cara meningkatkan sikap kedisiplinan dan tanggung jawab. Kita belajarnya itu melalui cerita ya teman-teman. Jadi ibu akan membagikan bahan bacaan. Di sini sudah ada bahan bacaan. Ibu akan bagikan ke kalian. Nanti kalian akan membacakannya secara bergantian seperti itu. Baik, di sini ibu akan membagikan bahan bacaannya ke kalian. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian akan membacakan cerita ini secara lantang. Yang pertama nanti dimulai dari Bagas, terus Divya, yang terakhir nanti Dani, seperti itu. Nah, setelah kita membaca ini, nanti ibu akan berikan lembar kerja ke kalian untuk menilai, untuk mengerjakan refleksi kalian seperti itu. Sekarang bisa dimulai, nggak langsung dari satu. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang cantik dan baik hati di kerajaan Sriwijaya. Nama dari putri tersebut adalah Siti Fatimah. Kebaikannya dan kecantikannya membuat tak ada satupun pria yang berani melamar sang putri. Belum lagi sang raja menginginkan putrinya menikah dengan seorang laki-laki keturunan bangsawan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kerajaan di negeri Jinak. Pria bernama Tan Bun An itu berniat untuk berdagang di kerajaan Sriwijaya. Sebelum berniaga, ia pun menghadap Paduka Raja. Paduka, perkenalkan, hamba adalah Tan Bun An. Kedatangan hamba kemari adalah untuk berdagang. Hamba mohon izin agar Paduka memperkenalkan hamba tinggal dan berdagang di sini. Pinta Tan Bun An. Raja yang terkesima dengan kesantunan sang pemuda pun memberi izin. Selain itu, raja juga memberikan syarat agar Tan Bun An membagikan sebagian keuntungannya untuk kerajaan. Syarat tersebut disetujui oleh Tan Bun An. Dengan persetujuan sang raja, Tan Bun An mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara rutin, ia datang ke istana untuk menyerahkan sebagian keuntungan yang ia dapatkan. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Siti Fatimah di dalam istana. Sama seperti pemuda lainnya, Tan Bun An langsung jatuh cinta pada sang putri. Namun, yang tak terduga, sang putri rupanya juga memiliki perasaan yang sama. Mereka berdua semakin sering bertemu. Tan Bun An semakin bersemangat berdagang agar bisa memberikan sebagian hasil dagangannya sekaligus bertemu dengan putri Siti Fatimah. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menjalin hubungan kasih. Suatu saat, sang pedagang dari Tiongkok itu mendatangi raja untuk meminta restu. Paduka, kedatangan hamba menghadap kali ini adalah untuk mengutarakan keinginan hamba meminang putri Siti Fatimah menjadi istri, ucap Tan Bun An. Awalnya Raja Sriwijaya sempat merasa ragu. Ia mengetahui kalau Tan Bun An adalah seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan besar di Tiongkok. Tapi ia tak ingin menyerahkan putrinya dengan begitu saja. "Aku tahu kamu adalah pemuda yang baik, Tan Bun An," ucap sang raja. "Aku tak keberatan menikahkan putriku denganmu. Namun, kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas sebagai jaminan." Tan Bun An pun menyetujui dan menyanggupi persyaratan tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, ia langsung menghubungi kedua orang tuanya di negeri Tiongkok untuk memohon restu dan meminta tolong dikirimi guci berisi emas. Kedua orang tua Tan Bun An pun memberikan restu mereka. Sayangnya mereka tak bisa menghadiri pesta pernikahan tersebut. Walaupun begitu, mereka tetap berjanji akan mengirimkan utusan kerajaan untuk mengantarkan ke 9 guci berisi emas ke kerajaan Sriwijaya.
Para utusan dari negeri Tiongkok pun berangkat menuju kerajaan Sriwijaya dengan membawa 9 guci berisi emas. Demi melindungi emas yang ada di dalam guci dari para perompak, mereka meletakkan sayur sawi di atas emasnya, sehingga jika dilihat sekilas, guci tersebut seolah penuh dengan sayuran sawi. Ketika kapal tersebut sampai di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun An yang tidak sabaran langsung masuk ke dalam kapalnya. Ia ingin segera mengambil emas-emas tersebut agar bisa meminang Putri Siti Fatimah. Di mana guci-guci berisi emas itu? Tanya Tan Bun An pada utusan dari Tiongkok. Di dalam kabin kapal, Tuan, jawab sang utusan. Tan Bun An langsung masuk ke dalam kabin yang dituju dan mengacak guci-gucinya. Namun bukan main terkejutnya ia ketika justru mendapati guci-guci tersebut berisi sayur sawi yang telah membusuk. Kenapa istrinya sawi yang membusuk? Aku jadi malu kepada calon mertuaku, ucap Tan Bun An. Aneh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membuang guci tersebut satu persatu ke sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir, mendadak kakinya tersandung sehingga membuat guci di tangannya terjatuh dan isinya tumpah. Saat itu barulah Tan Bun An melihat emas-emas yang keluar dari dalam guci tersebut. Ia pun baru tersadar kalau sedari tadi ia salah sangka. Penyesalan langsung muncul di dalam hati pemuda Tiongkok itu. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam sungai untuk mencari guci yang telah ia buang. Beberapa pengawal yang melihat hal tersebut mengikuti Tan Bun An dan menyelam ke dalam sungai Musi. Siti Fatimah yang tadinya hanya melihat dari jauh langsung berlari ke pinggir sungai Musi dan menunggu sampai calon suaminya itu muncul. Namun hingga sore hari menjelang, Tan Bun An dan para pengawalnya tak terlihat batang hidungnya sama sekali. Karena semakin khawatir, Putri Siti Fatimah mengajak beberapa dayangnya untuk membantu mencari Tan Bun An dengan cara melompat ke dalam sungai Musi. Sebelum melompat, ia berpesan kepada beberapa dayangnya yang lain, "Jangan cari aku sampai aku kembali. Dan jika nanti kalian melihat ada timbunan tanah yang muncul di permukaan sungai, itu artinya aku sudah mati," ucapnya sambil menceburkan dirinya ke dalam sungai. Sesudahnya, tak ada seorang pun yang kembali ke permukaan sungai. Beberapa hari kemudian muncullah timbunan tanah menyerupai gundukan di tepi sungai Musi. Semakin hari gundukan tersebut menjadi semakin lebar hingga membentuk sebuah pulau. Di salah satu bagian pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar bersama dua gundukan lain yang lebih kecil. Masyarakat sekitar mempercayai kalau gundukan tersebut adalah makam Putri Siti Fatimah bersama dayang-dayangnya yang ikut masuk ke laut. Gundukan tanah yang membentuk pulau tersebut ini disebut sebagai Pulau Kemarau, yang memiliki arti kemarau. Nama tersebut dipilih karena kabarnya pulau tersebut tak pernah tergenang sedikit pun, meski ketinggian air di sungai Musi pernah meningkat. Baik, kalian sudah membaca cerita tentang Pulau Kemarau ya, kisahnya Tan Bun An sama Siti Fatimah. Di sini Ibu akan membagikan LKBD dan Ibu akan memberikan waktu kalian untuk menjawab LKBD. Nanti setelah kalian menjawab, kita akan berdiskusi bersama. Oke? Kan di sini, di dalam sini. Oke. Oke, baik. Di sini kalian barusan sudah mengerjakan sudah semua kan? Sudah, Bu. Oke, kita akan mendiskusikan bersama ya. Di sini soal yang pertama itu apa pesan moral utama yang kalian tangkap dari cerita Pulau Kemarau ini? Saya Bu, Ya, silakan. pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita Pulau Kemarau ini yaitu kita harus teliti dalam menjalani kehidupan, tidak perlu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan atau
menilai sesuatu. Baik, benar sekali ya. Jadi kita harus teliti dalam mengambil keputusan. Jangan kayak Tanbun A yang dia asal membuang itu tadi kuncinya itu, kunci yang isi masih itu. Terus bagaimana pesan tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika kita mengerjakan tugas, kita harus teliti dan tidak terburu-buru agar hasilnya maksimal. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Dalam cerita yang sudah kalian baca tadi, bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya tercermin? Saya Bu, Silakan dari dia. nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin adalah keluarga ya Ibu. Seperti kesetiaan dan pengorbanan. Oke, benar. Terus mengapa penting untuk memahami nilai-nilai itu? Penting untuk memahami nilai ini agar kita bisa hidup rukun dan menghargai perbedaan budaya dan masyarakat. Oke, benar. Lanjut, nomor 3. Bagaimana sikap Putri Siti Fatimah dan dayang-dayangnya menunjukkan pengorbanan? Saya Bu. Silakan, Mas Bagas. Putri Siti Fatimah rela mengorbankan perasaannya bahkan nyawanya karena kesetiaannya kepada Tanbun An. Pengorbanan ini menunjukkan cinta sejati dan loyalitas yang bisa menjadi inspirasi untuk setia dan tulus kepada orang terdekat. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kelima ya. Keempat belum ya? Oke, kita ke pertanyaan keempat. Bagaimana kita bisa menerapkan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan seperti yang tergambar dalam hubungan Tanbun An dan Putri Siti Fatimah? Saya Bu, Silakan. saya bisa menerapkan sikap saling menghargai itu seperti perbedaan budaya dengan menerima keberagaman dan tidak memandang rendah budaya lain. Oke, Mbak Feni sudah melakukan itu ya? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang dapat kita pelajari tentang pentingnya komunikasi dan klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan dari cerita ini? Saya Ya, silakan. Menurut saya belajar bahwa miskomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman fatal. Nah, oleh karena itu penting untuk kita untuk memastikan informasi yang kita terima benar dan jelas sebelum bereaksi. Baik, betul ya tadi kayak sikapnya Tanbun An dia yang gegabah membuang puji terlebih dahulu padahal di dalamnya itu ada emasnya kayak gitu. Lanjut, bagaimana cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai sesuatu hanya dari penampilan luar? Ya, silakan. Menurut saya cerita ini menunjukkan bahwa keputusan tergesa-gesa tanpa memahami keseluruhan situasi bisa membawa akibat yang buruk. Betul sekali. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Kita harus memikirkan dulu, memastikan terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Apa yang membuat Tanbun An terburu-buru dalam mengambil keputusan? Tanbun An saya Bu. Lanjut ya, silakan. Tanbun An terburu-buru mengambil keputusan karena salah paham dan tidak mencari klarifikasi terlebih dahulu. Oke, terus apa dampaknya pada Tanbun An dan orang-orang di sekitarnya? Dampaknya itu ia kehilangan orang dicintainya dan menyesal. Oke, benar ya. Kalau kita terburu-buru mengambil keputusan itu pasti ada dampaknya. Contohnya tadi kayak Tanbun An, karena dia keburu-buru mengambil keputusan, dia kehilangan cintanya, kehilangan Putri Siti Fatimah gitu. Lanjut ya. Jika kalian menjadi Tanbun An, apa yang akan kalian lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman? Nah, yang kalian lakukan itu yang berbeda ya dari tindakannya Tanbun An. Silakan, dia terlebih dahulu ya. Saya akan menanyakan kepada utusan sebelum membuang kunci tersebut. Oke, baik. Mas Bagas, ada jawaban lain? Oke, Mbak Feni. Saya kalau jika saya menjadi Tanbun An, saya akan mencari tahu lebih jelas isi kunci tersebut dan bertanya kepada orang yang mengirimkan barang tersebut sebelum marah
atau mengambil keputusan. Oke, bener ya jawabannya dari Mbak Tivia sama Mbak Feni tadi. Kita harus mengklarifikasikan terlebih dahulu, terus menanyakan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh terburu-buru, kita harus teliti mengambil keputusan itu. Terus yang ke-9 ya, ceritakan pengalaman kalian ketika pernah merasa terburu-buru mengambil keputusan dan apa yang kalian pelajari dari pengalaman itu. Silakan Mas Banggas. Saya pernah terburu-buru membeli suatu barang mahal tanpa membandingkan harga di tempat lain. Dan pada akhirnya saya menyesal karena menemukan harga yang lebih murah di tempat atau di toko yang lain. Oke, benar ya, pasti ada penyesalan ya karena tergesa-gesa. Teman-teman yang lain ada jawaban? Saya Bu. Oke, Suatu hari saya kan pernah terburu-buru untuk memutuskan tidak belajar. Dan saya itu merasa saya sudah paham materinya itu, jadinya saya tidak belajar. Nah ternyata waktu ujian itu soalnya berbeda dari apa yang telah saya pahami. Nah dari pengalaman itu saya belajar bahwa terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya itu sangat merugikan diri sendiri. Oke, Mbak Feni ada jawaban lain? Tidak. Oke, benar ya, kita kalau terburu-buru itu dampaknya cukup signifikan ya bagi kita. Kayak tadi Mas Bagas yang membeli barang mahal ternyata di tempat yang lain lebih murah, itu menyesal. Terus bagi dia yang dia sudah pede untuk tidak belajar tapi ternyata pas ujian soalnya berbeda, kayak gitu ya. Terus ini yang terakhir, bagaimana pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menghadapi masalah atau membuat keputusan. Nah, coba kalian berikan contohnya. Silakan Mbak Feni. Ketelitian dan kehati-hatian sangat penting agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, contohnya itu ketika dalam mengelola uang saku, jika saya tidak teliti dalam pengeluaran dan tidak hati-hati dalam membelanjakan uang tersebut, saya bisa kehabisan uang tersebut sebelum waktunya. Oke, ada jawaban lain? Sudah? Sudah. Oke, jadi kita itu perlu teliti dalam mengambil keputusan, perlu hati-hati juga. Dan setelah kita mengambil keputusan itu, kita juga perlu tanggung jawab. Kita perlu perlu menerima konsekuensinya dari apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang ketelitian dan tanggung jawab dari kisahnya Tan Bun An sama Siti Fatimah. Nah, dari sini siapa yang menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Silakan Mbak Feni. Nah, dari kegiatan kita hari ini saya sudah belajar tentang bagaimana saya harus teliti dan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Feni. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian merefleksikan kegiatan kita hari ini dengan metode 3, 2, 1 ya. 3 hal yang dipelajari, 2 hal yang akan diterapkan, dan 1 komitmen yang akan dilakukan ke depan. Oke, yang pertama, 3 hal yang sudah dipelajari apa saja? Saya Bu. Ya, Pak Feni. Dari cerita legenda Pulau Kemarau, saya belajar bahwa setiap tindakan yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar hasilnya baik dan tidak menimbulkan masalah. Oke, yang kedua. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Divya. Makna tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini mengajarkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan sangat penting, terutama dalam menjaga keharmonisan dan kepercayaan antar sesama. Oke, betul. Nah, 3 hal yang dilakukan. Yang terakhir. Oke, silakan Mas Bagas. Saya memahami karena dengan teliti kita bisa menghindari kesalahan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, bagus ya, refleksi kalian sudah bagus. Terus yang kedua, 2 hal yang akan diterapkan. Yang pertama, Saya Bu. oke, Mbak Feni silakan. Saya akan lebih berusaha berhati-hati dan teliti saat mengerjakan tugas sekolah
maupun tanggung jawab lain agar hasilnya maksimal. Oke, satu lagi. Saya Bu. Oke, Mbak Divya. Saya akan menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Saya akan lebih serius dalam menjalankan tanggung jawab baik di rumah, sekolah, maupun dalam kehidupan sosial agar dapat dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Oke, terus yang terakhir, satu komitmen yang akan kalian lakukan ke depan. Saya Oke, Mas Bagas, apa komitmen Mas Bagas? Saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan ketelitian dan rasa tanggung jawab dalam setiap hal yang saya lakukan supaya dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar, Bu. Baik, bagus ya refleksi kalian hari ini. Oke, jadi benar kita Ibu tambahkan ya. Jadi kita itu perlu memiliki sikap ketelitian dari contohnya kayak misal kita mengerjakan tugas, kita perlu teliti, tidak perlu terburu-buru supaya hasilnya maksimal kayak yang tadi disampaikan oleh Mbak Feni. Terus tanggung jawab juga, kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah kita lakukan karena tidak teliti. Nah kayak gitu ya teman-teman. Oke, Ibu di sini akan membagikan lembar refleksi kalian, lembar evaluasi. Kalian bisa kerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, baik ya. Ini. Oke, bisa dikumpulkan di minggu depan ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita sudah selesai kegiatan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar yang sudah kita pelajari dari tadi itu bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman atas keaktifan kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu tutup kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.